96.9 ADS Radio lagi Sunda Game Nagar Muat Budaya Sunda. Setelah sekian lama Dian menunggu, ya akan kita membahas Senarang Ambu. Kau membuatku menunggu, Bapak. Bapak Dokter Dwi dari Puskesmas Jomin Wilujeng Enjing. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf karena ada sesuatu hal jadi harus sedikit terlambat. Tapi daripada tidak sama sekali. Iya betul, karena informasi sekarang ini sangat penting berhubungan dengan kemarin itu adalah Hari Gizi Nasional. Dan untuk kakak yang teman bahas Senarang Ambu yang mau bertanya bisa di 089623914969 ya, atau juga bisa komen di Facebook ADS Radio Cikampek. Hari ini kita akan membahas mengenai kesehatan Hari Gizi Nasional. Cuman Pak, ada berita terbaru nih. Tadi Dian baca itu, bahkan Dian kasih tahu sama Kang Etem bahas Senarang Ambu kalau ada 2 tambahan. COVID-19 Omicron di Karawang. Bukan di Karawang ya, di Cikampek. Hah? Di Cikampek? Iya. Waduh. Jadi perhatian kepada para pendengar ya, yang di Karawang bahasanya Omicron tidak jauh-jauh dari kita ya sekarang ya. Jadi kita berharap ini tidak bertambah. Iya, amin. Dengan tetap menjaga protokol kesehatan ya. Vaksin tetap jalan, protokol kesehatan jangan diabaikan. Begitu. Betul banget Pak. Ini benar ada 2 di Cikampek dua-duanya. Betul. Dua-duanya. Betul. Aduh, Dian jadi agak-agak gimana gitu ya. Untuk capaian vaksinasinya sendiri nih Pak. Jadi alhamdulillah untuk capaian vaksinasi sendiri untuk lansia kita alhamdulillah udah di atas 60%. Kemudian untuk yang umum sendiri kita sudah di atas 75% ya. Bahkan untuk yang Kota Baru aja ya, Kecamatan Kota Baru untuk yang usia 6 sampai 12 tahun kita sudah sampai dari target sudah mencapai 100%. Alhamdulillah ya. Kita berharap PTM atau pertemuan tatap muka dari anak-anak didik kita bisa segera dilaksanakan bulan Februari ini. Iya, amin. Tapi lagi nih kita juga deg-degan dengan meningkatnya jumlah COVID, terutama di mana kita ketahui bahasanya di Karawang sendiri levelnya naik ya. Kemarin kita udah sempat menikmati level 1, sekarang menjadi level 2. Jadi itu pertanda bahasanya pandemi ini masih ada. Dan bukan cerita atau sekedar lewat. Kita bukan membuat orang panik, tapi siaga itu penting. Karena kita kan pengen sekali untuk bisa kembali menjalani kehidupan seperti sedia kala. Tapi ingat dengan new normal ya, tidak bisa kembali ke normal ya, begitu. Lalu untuk Hari Gizi Nasional, Kang Tema Senarang Ambu di tahun ini adalah mengangkat tema aksi bersama cegah stunting dan obesitas. Dian mau nanya langsung deh sama Bapak Dokter Dwi nih. Sebenarnya stunting dan obesitas itu apa sih Pak Dokter? Oke, jadi stunting sendiri itu sebenarnya menurut pengertian baik itu WHO maupun Kemenkes ya, keadaan di mana seseorang itu kekurangan zat gizi dalam waktu yang lama. Biasanya kalau diawali seseorang kalau kekurangan gizi itu pertama kurus ya. Dari kurus kemudian karena tetap tidak terpenuhi zat gizinya, akhirnya dia cenderung menjadi pendek. Termasuk gizi buruk nggak Pak Dokter? Termasuk juga sebenarnya ya, karena kalau gizi kurang, kalau masih bisa diperbaiki, dia tidak berefek pada tumbuh kembang ya. Jadi cuma lebarnya saja ya, yang tadinya lebar jadi bertambah langsing, dari langsing kurus sekali akhirnya sampai menggerogoti kebutuhan untuk pertumbuhan, sehingga akhirnya apa? Orangnya itu cenderung lebih pendek daripada seusianya. Pendeknya jangan ngelihat ke Dian dengan tatapan seperti itu Pak Dokter. Kalau Teh Dian mah tidak pendek ya, dia bohai, tapi memang untuk tingginya sudah maksimal gitu. 182. Betul, lebihnya ya. Kurangnya banyak.
Lanjut Pak Dokter. Oke, jadi untuk stunting ya, jadi itu tadi sudah disebutkan kalau obesitas ini juga sebenarnya tidak di atas standar ya. Jadi seseorang yang obesitas itu merupakan apa ya, kesalahan dari konsumsi yang dia makan ya. Jadi kebanyakan kelebihan gizi yang diperlukan, tetapi aktivitasnya sangat berkurang. Nah ini kalau terjadi pada kaum produktif biasanya tidak berpengaruh terhadap tumbuh kembang ya. Tapi tetap ada pengaruhnya ya. Biasanya terjadi penyakit tidak menular. Contohnya pada penyakit darah tinggi, kencing manis, itu juga terjadi karena salah satunya adalah penyebab obesitas. Tapi kalau anak yang terkena ini justru lebih parah lagi ya, karena bisa mengganggu pertumbuhan fisik maupun metabolisme, terganggunya juga perkembangan otak. Nah ini yang harus kita perhatikan ya. Dan akhir-akhir ini memang kita banyak menemukan anak-anak yang mulai obesitas ya. Obesitas sih memang kalau kita lihat sepintas mah memang lucu ya. Anak kecil 5 tahun 25 kilo, wah rasanya kayak boneka panda ya. Tapi perlu kita perhatikan bahasanya ini yang justru menyimpan bom waktu ya. Banyak sekali sekarang terutama di klinisi ya, kita mendapatkan anak sudah terkena serangan jantung. Betul. Ya, karena apa? Karena memang antara berat badan dengan kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas itu sangat kecil ya, sehingga terjadinya apa? Beban jantung berat. Kemudian kita juga menemukan anak-anak obesitas itu kena darah tinggi ya. Umur 12 sampai 15 tahun atau SMP lah ya, sudah mengalami darah tinggi. Nah, ini juga berbahaya karena stroke pada anak itu jarang terjadi tapi bisa terjadi dan efek sampingnya sangat besar ya. Kita bayangkan harusnya mereka di usia nanti 17 ke atas produktif, dia karena mengalami berat badan yang tinggi, darah tinggi, bahkan nanti terjadi stroke. Kita ketahui ini juga sangat berbahaya terhadap pendapatan orang tua juga ya, karena menjadi apa ya istilahnya ketergantungan terhadap orang tua ya. Kemudian juga masa depannya juga akan menjadi kurang produktif karena penyakit yang sudah dibawa. Kemudian beberapa orang juga anak-anak sudah terdeteksi punya kencing manis di awal diabetes ya. Betul, diabetes ya. Jadi di awal proses pertumbuhannya sudah mendapat penyakit kencing manis dan ini juga sangat mengganggu proses produktivitas nantinya. Karena apa? Dia akan mudah lemes, bahkan efek samping dari kencing manis ini atau diabetes ini sangat besar ya. Bisa ke mata dia harus pakai kacamata. Kalau dia kacamata tidak bisa, bahkan bisa menyebabkan kebutaan karena retinopati diabetik ya, di mana saraf-saraf mata itu rusak ya. Kemudian juga bisa memicu terjadinya gangguan ginjal juga ya, karena kita ketahui efek dari kencing manis bisa ke nefropati diabetik, yaitu di mana gangguan ginjal akibat kerusakan pada penyaring-penyaring dari ginjal sendiri yang bisa berakibat harus cuci darah. Kita bisa bayangkan kan, anak masih umurnya harusnya panjang mengalami cuci darah. Padahal kita ketahui cuci darah itu sesuatu yang tidak nyaman ya. Ada yang harus seminggu 2 kali. Nanti kalau dia akan membaik bisa seminggu sekali. Bahkan kalau dia makin baik bisa sebulan sekali. Tapi hal ini memerlukan proses, dan prosesnya itu membutuhkan waktu, biaya yang sangat mahal ya. Kita ketahui bahwa proses untuk cuci darah sendiri rata-rata di atas 700.000 dan ini menjadi beban yang sangat besar. Seandainya menggunakan fasilitas asuransi pun akan menjadi beban terbesar juga kan. Ini terus terang akan mengganggu masa depan
anak, keluarga maupun bangsa kita, begitu. Tapi Pak, ngomong-ngomong masalah obesitas nih untuk anak dan juga remaja atau bahkan dewasa, biasanya yang kita tahu obesitas itu kelebihan berat badan yang luar biasa sekali. Betul sekali. Tapi kalau misalnya berat badan yang melebihi ideal sekitar 2 sampai dengan 5 kg, apakah itu juga bisa termasuk obesitas? Jadi sebenarnya kan obesitas itu ada toleransinya ya. Jadi ada yang memang kita sebut dengan overweight. Nah, setelah overweight baru obesitas. Overweight sendiri masih bisa kita lakukan perbaikan ya. Yang penting anak itu makannya diatur, kemudian yang jelas selalu makan pagi ya. Nah, itu yang penting. Sarapan ya. Betul, karena ternyata dari hasil penelitian orang yang tidak makan pagi itu cenderung akan menjadi gangguan pada metabolisme, dan itu bisa menyebabkan anak-anak kita menjadi gemuk ya, karena memang kalau dia jajan di luar itu tuh banyak sekali makanan yang sebenarnya kurang bermanfaat terhadap tubuhnya. Saya tidak bilang jelek ya, tapi kurang bermanfaat aja, begitu. Aksi bersama cegah stunting dan obesitas tema di Hari Gizi Nasional kemarin ya. Betul sekali. Per tahunnya itu beda-beda tema ya Pak Dokter ya. Temanya beda-beda sesuai dengan yang sedang banyak melanda ya, seperti itu. Kayak kita sekarang kan beberapa 2 tahun atau 3 tahun terakhir kan stunting tuh menjadi masalah yang benar-benar menjadi concern dari pemerintah untuk meniadakan stunting. Bahkan dari Dinas Kesehatan Kerawang aja punya moto terbaru bahwasanya dia pengen zero stunting gitu ya. Moga-moga sih bisa tercapai ya. Zero stunting. Betul, susah banget sih sebenarnya Pak Dokter susah, kalau misalnya harus mencapai zero gitu. Betul, tapi kan impian itu sesuatu yang indah dan harus semua orang punya impian. Kalau enggak dia enggak punya tujuan hidup. Betul kan? Bener banget. Okay. Dan mungkin untuk kakaknya tema besar anakku juga pengen tahu nih Pak Dokter, sebenarnya cara untuk mencegah stunting itu seperti apa sih? Apakah dimulai dari kita hamil atau mungkin bisa dimulai dengan saat bayi itu dilahirkan? Oke, jadi sebenarnya yang terpenting adalah 1000 hari pertama selama kehidupan. Seseorang itu memang wajib mulai memperhatikan gizinya ya. Perbaikan gizi perlu dilakukan untuk mencegah stunting dan obesitas ya, diarahkan pada gizi yang seimbang ya, bukan harus ini harus itu, atau yang sekarang kan banyak lagi ya diet yang cara ini, diet yang cara itu, sebenarnya sampai mengonsumsi obat-obatan. Betul sekali. Sebenarnya yang terpenting adalah gizi yang seimbang. Gizi seimbang ini berlaku untuk semua kelompok umur ya, tidak yang produktif saja, tidak hanya kepada orang yang lansia, tidak juga kepada anak-anak. Ya, penerapan gizi seimbang dilakukan dengan mengkonsumsi aneka ragam makanan. Jadi tidak cuma saya mau mutih saja deh, itu tidak bagus juga. Kemudian membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat ya, penting ya. Mempertahankan berat badan normal ya, itu yang sesuatu yang wajib. Wajib tapi susah Pak Dokter. Betul. Tapi semua harus diupayakan dulu ya, jangan kita menyerah ya, karena memang kalau kita sudah melihat kaca, apalagi kita melihat banyak lekukan yang berlebihan, itu memang menjadi sakit hati buat kita ya. Banget. Betul. Dan itu biasanya disebabkan karena kurangnya aktivitas fisik. Nah, padahal ini salah satu cara untuk mempertahankan berat badan normal. Olahraga, dan ini berlaku untuk semua umur. Tapi ingat, bahwasanya aktivitas ini bebannya berbeda-beda. Jangan sampai orang yang sudah lansia suruh lari 100 meter dalam waktu 10 detik. Kasihan nanti ya, bisa pindah alam nanti ya. Betul. Pindah alam. Betul sekali, saking cepatnya kan dia melarikannya. Di mana Kemenkes ini melakukan intervensi spesifik ya untuk melaksanakan penerapan gizi seimbang. Jadi Kemenkes sendiri berupaya secara spesifik untuk melaksanakan perbaikan gizi melalui gizi seimbang, begitu. Lalu kan untuk cara-cara mencegah stunting kan Bapak Dokter tadi bilang kalau misalnya saat kita hamil, betul, ya itu harus menjaga
gizinya. Betul sekali. Agar seimbang. Nah, Pak Dokter, kalau misalnya ibu-ibu zaman dahulu, bahkan sekarang pun ada ya, bayi itu kan kalau 6 bulan itu harus dikasih ASI eksklusif selama 6 bulan. Betul sekali. Kadang-kadang ada yang nakal, kasih pisang aja nih usia 4 bulan. Nah, kalau itu bisa menyebabkan gizi buruk nggak sih Pak Dokter? Sebenarnya gini, bayi itu bukan replika manusia dewasa. Ya. Jadi dia tidak sama dengan orang kerdil ya. Bayi dengan orang kerdil mah berbeda. Orang kerdil kan memang dia fungsinya udah seperti orang dewasa, cuma ukurannya kecil. Kalau bayi, apalagi baru umur di bawah 4 bulan ya, jadi kesempurnaan dari usus, jantung, paru-paru itu tidak sama dengan orang-orang yang sudah dewasa. Makanya terutama di saluran pencernaan itu tidak boleh langsung diberikan makanan-makanan orang dewasa normal ya, karena perlu pembiasaan, perlu pengenalan terhadap usus yang tadinya istirahat istirahat, proses pembentukan untuk bisa beradaptasi dengan makanan yang sebenarnya pada orang dewasa. Makanya perlu dilakukan pertama ya, untuk 4 bulan pertama, 6 bulan pertama, kalau dulu 4 bulan ya, 6 bulan pertama diberikan ASI eksklusif. Karena apa? Pertama, bahwasannya usus bayi itu masih belum sempurna. Yang kedua, penyerapan dari ASI sendiri itu gizinya masih mencukupi untuk pertumbuhan dari bayi tersebut. Jadi belum memerlukan tambahan ya. Justru kadang kalau kita berikan secara yang tidak proporsional ya, dikasih pisang lah. Nah, itu bisa menyebabkan gangguan pada usus. Makanya kadang beberapa orang yang zaman dulu dikasih itu pada saat dewasa dia mengalami gangguan usus seperti kolitis atau radang usus lah, seperti itu. Bahkan bisa menyebabkan gangguan penyerapan disebabkan karena pertumbuhan dari pada usus itu belum sempurna. Begitu. Iya, dan Dian mau nanya lagi nih Pak Dokter, mungkin kalau seseorang yang kekurangan gizi seperti stunting atau kerdil, berarti itu bukan kodrat ya Pak Dokter? Bukan. Tapi jadi, itu kekurangan gizi. Betul. Jadi kekurangan gizi makanya ya ini yang istilah yang zaman dulu, bayinya jangan gede-gede deh. Nanti pas keluar baru diberi makan minum yang secukupnya. Ini tidak tepat sebenarnya. Karena apa? Gizi bayi, kemudian normalitas dari bayi itu dimulai dari saat pembentukan organ tubuh. Saat kehamilan pertama, waktu bulan pertama itu harus mulai gizi itu diperhatikan. Karena justru kesempurnaan anggota badan tubuh anak kita ini tergantung dari proses pembentukannya. Kalau kurang gizi bisa menyebabkan terjadinya kelainan yang sifatnya genetik ya. Bisa jadi Down syndrome atau yang retardasi mental. Bisa juga bahkan terjadi gangguan pembentukan organ, contohnya pada bibir sumbing ya. Ada juga orang-orang dengan ketidakmatangan paru-paru sehingga anaknya pas lahir tidak bisa langsung bisa menangis. Kemudian ada juga ya naudzubillah min dzalik ya, tidak punya batok kepala. Nah, itu disebabkan karena kurangnya gizi yang diperlukan dalam proses pembentukan anggota badan. Bahkan ya bisa juga terjadi namanya kebocoran jantung. Nah, itu makanya dari awal sejak 1000 hari pertama kehidupan itu harus benar-benar diperhatikan. Iya, terima kasih Pak Dokter untuk penjelasannya. Lirikan matanya, ya ampun. Ada yang bertanya, Assalamualaikum Dokter, selamat pagi, Sampurasun. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Rampesnya Pak Dokter? Rampes, oke. Dok, saya Indah di Karawang. Mau tanya dok, tinggi saya 140 cm sampai 145an. Oke, semampai ya. Apakah masuk ke dalam kategori stunting atau gizi buruk dok? Terus kalau stunting itu terjadi setelah lahir atau bisa dideteksi semasa dalam kandungan? Terima kasih. Berarti pas lagi di kandungan tuh kita bisa tahu nggak sih berat badan atau tinggi badannya itu sang bayi? Biasanya melalui USG ya Pak Dokter?
Oke, jadi stunting sendiri sebenarnya terjadi setelah proses di luar kandungan ya. Jadi selama di dalam kandungan itu tidak bisa kita anggap ada stunting, karena ini prosesnya masih pertama pertumbuhan, pembentukan badan dulu ya, pembentukan anggota badan, selanjutnya proses perkembangan ya. Jadi stunting terjadi karena sudah sempurna anggota badannya, kemudian diikuti dengan proses pertambahan ya, pertambahan dan pertumbuhan daripada anggota badan. Nah, ini bisa dibilang stunting setelah proses yang terjadi ini tidak mengikuti yang seharusnya. Jadi kalau di dalam kandungan kita tidak menyebutkan dengan stunting karena masih ada proses pembentukannya, begitu ya. Jadi jawabannya stuntingnya itu ya setelah lahir. Sebelum lahir kita tidak sebutkan dengan stunting, gitu. Iya, ada lagi Pak Dokter. Pagi Silakan. Dokter, pagi Teh Iyang. Mau Pagi. nanya nih, kalau misalnya orang stunting atau punya gizi buruk itu bisa diperbaiki nggak sih? Makasih dari Ika di Ciganea. Oke, jadi karena pemerintah mengadakan atau menggebiarkan proses eliminasi stunting, maka bisa diartikan bahwasanya stunting itu bisa diperbaiki. Cuma seberapa besar efeknya terhadap badan itu tergantung dari seberapa parah stuntingnya. Oh gitu. Betul sekali. Kalau stuntingnya masih di awal-awal, dia bisa kembali ke jalur yang tepat. Jadi kekurangan gizi yang masih bisa diperbaiki kalau seseorang itu masih dalam umur pertumbuhan. Kalau dia ditemukan setelah di luar umur pertumbuhan, contohnya ya, kalau perempuan di atas 18 tahun ya, kalau dia sudah pendek ya tidak bisa lagi tumbuh panjang ya. Kemudian kalau laki-laki di atas umur 21 tahun. Jadi proses akibat stunting ini tergantung dari usia produktifnya, usia pertumbuhannya, begitu ya. Jadi kalau usia tadi yang dikatakan dari Karawang ya, Teteh siapa tadi? Ciganea, Teh Ika. Dari Ciganea ya, Teh Ika ya. Ini ya kalau sudah usianya di atas 18 tahun ya, kalau tinggi badannya 140 ya tidak bisa lagi diperbaiki dengan makanan atau ditarik-tarik dengan segala macam alat. Kalau pengobatan gimana Pak Dokter? Obat-obatan maksudnya, kan oke. ada obat-obatan katanya yang bisa meninggikan badan. Ini masih kontroversial ya. Jadi ada beberapa yang diberikan hormon pertumbuhan untuk memacu proses pertumbuhan ulang. Tapi ini juga masih dalam skala riset. Jadi ada yang terbukti, ada juga yang tidak. Tapi yang jelas usia pertumbuhan tuh ada batasnya ya. Di atas 21 untuk laki-laki dan di atas 18 tahun untuk yang perempuan sudah tidak mengalami pertambahan tinggi badan, begitu. Oh gitu, Pak Dokter. Oke. Jadi kalau misalnya udah di bawah, maksudnya di atas rata-rata harus tinggi badannya segitu, ya udah segitu aja. Iya, kali ya? jadi kalau yang tadi Teh Ika ya, Teh Ika dari Ciganea tinggi badannya 140 ya. Berarti kalau dia usianya sudah contohnya 25 tahun ya diterimakan saja gitu ya. Walaupun mengonsumsi obat-obatan. Betul sekali. Untuk sementara belum ada bukti secara statistik juga bahwasanya obat-obat penumbuh ya, hormon penumbuh yang diberikan setelah masa pertumbuhan bisa merubah atau menambah tinggi seseorang. Dian korbannya. Gitu, betul sekali. Cuma ya ini ya, ada beberapa orang yang memang dengan posisi tidak benar ya, contohnya dia kifosis. Kifosis itu kondisi di mana tulang belakang itu agak membungkuk ya. Itu bisa diperbaiki dengan tata cara duduk yang benar ya, kemudian berdiri yang benar. Ini akan sedikit menambah tinggi badan ya, dan memperbaiki postur tulang betul juga. Betul sekali, dan itu juga akan mengurangi terjadinya pegel-pegel, bahkan kadang kesemutan yang disebabkan karena tubuh atau adanya jepitan gara-gara proses atau posisi tulang belakang yang tidak tepat. Begitu.
Oke, jadi kesimpulan dari Hari Kesehatan Nasional kemarin, Hari Gizi Nasional. Oh ya, Hari Gizi Nasional ya, jadi salah ya. Oke, nggak apa-apa, dimaafkan. Oke, bahwasanya harta paling berharga adalah tubuh yang sehat. Betul. Ya, oleh karena itu makanlah makanan bergizi. Kemudian yang kedua, mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi adalah investasi terbaik untuk tubuh di masa depan. Ingat ya, bahwasanya kalau sudah gendut kan kita nggak menarik lagi ya, itu investasi juga ya. Jadi terutama kaum hawa ya, nah itu harus diperhatikan ya. Iya. Dan kita perlu ingat semboyan ya, mens sana in corpore sano. Apa tuh? Di balik tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Di balik tubuh dan jiwa yang sehat terdapat makanan yang bergizi seimbang. Bukan di dalam tubuh yang sehat terdapat sosok seseorang di belakangnya, bukan no ya? comment. Selamat Hari Gizi Nasional. Semoga kita tetap bisa menjaga dan memelihara tubuh dengan ideal. Begitu. Iya, gemuk katanya bahagia, Pak Dokter. Gemuk bahagia bisa dilihat dari isi dompet. Auranya. Oke. Gitu kirain saja dari isi dompet, Pak Dokter. Terima kasih. Sama-sama. Bapak Dokter sudah datang kepada Bekasi RDS Radio. Kita membahas mengenai aksi bersama cegah stunting dan obesitas. Semoga Karawang tercapai ya. Amin, keinginannya. Zero stuntingnya. Iya, betul. Oh ya, satu lagi, sebenarnya pertemuan kita hari ini harusnya malaria ya, seperti janji yang kemarin ya. Mungkin akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Betul sekali, di minggu depan ya. Betul sekali. Di waktu yang tepat ya, Pak Dokter. Iya. Atau tepat waktu gitu. Tepat waktu dah. Oke. Tetap setia terus saya Tema Basir datang bersama ADS Radio. Terima kasih Bapak Dr. Dwi sudah datang kepada pengasih ADS Radio, dan selamat menjalankan aktivitas kembali. Tetap semangat, sehat selalu ya. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.